Pemirsa, kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz ke Indonesia diharapkan bisa menggenjot nilai investasi dan menghasilkan berbagai kerjasama antar dua negara. Apalagi momen kunjungan ini dinilai bersejarah karena Raja Arab terakhir kali melawat ke Indonesia 47 tahun yang lalu. Selama ini nilai investasi Arab Saudi memang belum signifikan di Indonesia. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dalam medio 2012 hingga 2016 tercatat realisasi investasi Arab Saudi hanya mencapai 34 juta dolar Amerika Serikat untuk 82 proyek. Untuk lebih jelasnya, Carlos Michael akan memaparkannya untuk Anda. Carlos, silakan. Iya, misi Raja Salman ke Indonesia sudah ada di Indonesia, tadi di Istana Bogor dan saat ini tengah beristirahat. Tapi kita akan lihat apa sebenarnya misi dari Raja Salman. Nah, kita lihat ini investasi Arab Saudi selama beberapa tahun terakhir. Kami memiliki data dari tahun 2013 sampai 2016 bahwa yang paling tinggi sebenarnya adalah di tahun 2015, yakni di 30,4 juta dolar Amerika Serikat. Ini paling tinggi dibandingkan dengan tahun lainnya. 2014 adalah 2,9 juta dolar Amerika. Yang paling rendah di 2013 adalah 400 ribu dolar Amerika investasi Arab Saudi Indonesia. Sementara di tahun ini, di tahun 2016, tentu kita yang dalam euforia kedatangan Raja Salman pasti akan kaget karena realisasi investasi Arab Saudi Indonesia ini hanya 900 ribu dolar Amerika Serikat. Lalu kita lihat selanjutnya ini adalah sektor-sektor investasi Arab Saudi di negara kita. Ada 12 proyek, ini senilai 28,8 juta dolar Amerika. 12 proyek ini di bidang industri kimia dasar, barang kimia, dan juga farmasi. Sementara 2,4 juta dolar Amerika ada di sektor perdagangan dan reparasi sebanyak 25 proyek. Sementara 17 proyek di bidang hotel dan restoran sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat dan hanya 2 proyek di bidang pertambangan dan nilainya juga lumayan kecil, hanya 300 ribu dolar Amerika Serikat. Selanjutnya kita lihat yang lainnya sektor investasi sebesar 295 ribu dolar Amerika Serikat tapi terbagi dalam 19 proyek. Ini di bidang perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Dan juga angka yang lebih kecil, ini 119 ribu dolar Amerika Serikat terbagi dalam 11 proyek untuk jasa lainnya. Lalu pemirsa, selanjutnya kita lihat ini realisasi investasi per lokasi. Kami memiliki beberapa lokasi seperti di Provinsi Banten ada 2 proyek dari Arab Saudi, investasinya sebesar 29,3 juta dolar Amerika. Sementara di Jakarta ada 21 proyek investasi, nilainya lebih kecil, hanya 2,1 juta dolar Amerika. Di Bali ada 3 proyek investasi sebesar 1,5 juta dolar. Sementara di Jawa Barat yang paling banyak 40 proyek investasi, tapi nilainya juga kecil, 526 ribu dolar Amerika Serikat. Lalu selanjutnya kita lihat ini realisasi investasi di Sumatera Utara ada 3 proyek investasi sebesar 400 ribu dolar Amerika Serikat. Di Kalimantan Timur 2 proyek dengan nilai 300 ribu dolar Amerika dan kemudian di Kalimantan Barat hanya ada 1 proyek dengan investasi 200 ribu dolar Amerika. Sementara ada 10 proyek di Jawa Tengah dengan investasi 150 ribu dolar Amerika Serikat. Lalu kita lihat kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Sebenarnya ada beberapa hal yang mau disasar. Ini terkait program reformasi ekonomi yang diluncurkan tahun 2016 untuk mendiversifikasi ekonomi dan modernisasi tatanan masyarakat. Lalu penurunan harga minyak memaksa Arab Saudi memikirkan kembali strategi-strategi ekonomi dalam negerinya. Lalu tahun 2015 Arab Saudi sebenarnya mengalami defisit anggaran sebesar 366 miliar rial atau 98 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pada 2016 ini sebesar 297 miliar rial. Kemudian selanjutnya kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Ini sebenarnya ada kenyataan-kenyataan yang bisa mengagetkan kita bahwa Arab Saudi berutang untuk pertama kalinya 17,5 miliar dolar Amerika Serikat. Arab Saudi memangkas subsidi energinya, memotong gaji pegawainya, dan melakukan penghematan selama 4 tahun terakhir. Dan Arab Saudi kembali mengajukan utang 10 miliar dolar Amerika Serikat ke perbankan internasional.
Lalu selanjutnya kita lihat ada maksud kunjungan Raja Salman ke Indonesia lainnya. Ini adalah implementasi dari visi 2030 adalah privatisasi sebagian saham perusahaan minyak negara, yakni Saudi Aramco, serta transformasi Public Investment Fund jadi lembaga pengelola kekayaan terbesar di Indonesia. Selanjutnya pemirsa, kita akan lihat maksud dan tujuan kedatangan Raja Salman ke Indonesia. Ini yang paling utama ini sebenarnya adalah persoalan ini. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi persnya usai pertemuan antar Presiden dan Raja. Yakni ada penawaran saham perdana Saudi Arabian Oil Co. atau Saudi Aramco sebanyak 5% dengan target dana 100 miliar dolar Amerika Serikat. Dan beberapa potensi kerjasama yang bisa kita lihat dari kunjungan Raja Arab Saudi ini adalah pertama sektor hilir migas seperti kilang minyak. Kita tahu Arab Saudi adalah negara dengan cadangan minyak yang juga termasuk paling besar di dunia. Kemudian ada sektor pariwisata, sektor petrokimia, kemudian selanjutnya potensi lainnya seperti sektor keamanan, kesehatan, pendidikan, budaya, dan investasi. Kemudian selanjutnya ada sektor lainnya yang sudah ditandatangani nota kesepahamannya. Kita lihat ini adalah di bidang usaha kecil dan menengah atau UKM, kemudian di bidang pertanian, bidang perikanan, bidang operasional, penerbangan sipil, dan kemudian hal-hal mengenai Islam. Dan sudah ada 10 kesepahaman yang ditandatangani tadi bersama dengan 10 orang menteri dan juga bersama Kapolri tentang hubungan antara kedua negara. Dan tentunya Egan dan Bapak-Bapak di studio, kita berharap bahwa kunjungan Raja Salman ke Indonesia dengan kenyataan-kenyataan tadi bahwa ada banyak utang, tetapi juga sekiranya ada berbagai peluang yang bisa didapatkan oleh kedua negara yang tentunya saling menguntungkan. Kita kembali ke studio. Terima kasih atas paparannya Carlos Michael. Saya kembali kepada Pak Gatot. Pak Gatot, kalau kita sepakat bahwa dalam 5 tahun terakhir seharusnya investasi Arab Saudi ke Indonesia ini masih minim begitu ya? Paling tidak tahun lalu saja 900.000 dolar, jauh dibandingkan 2015. Ini apa Pak yang menyebabkan kemudian kenapa hubungan kita yang sudah begitu lama, baik itu pengiriman TKI maupun kuota haji, kenapa kok di 5 tahun terakhir ini ternyata hubungan kita investasinya dari sisi investasi minim Pak? Nah, itu dia. Saya katakan tadi bahwa hubungan ekonomi Arab Saudi itu agak terabaikan ya. Saudi tadinya tidak terlalu melihat Indonesia sebagai negara yang bisa diharapkan. Nah, tapi akhir-akhir ini dia mengkaji bahwa Indonesia dengan penduduk yang 240 juta dengan krisis global yang melanda dunia ya masih bisa tumbuh 5%, 5,2%. Sebelumnya 5,4% ya. Saudi aja hanya 2,8% ininya itu pertumbuhannya. Jadi kepercayaan yang begitu besar kepada Indonesia, dan Indonesia jangan lupa bahwa GDP Indonesia itu besar. Ada 861 miliar dolar dibandingkan Saudi hanya 634. Jadi ini harapan-harapan besar Saudi Arabia terhadap Indonesia. Kalau ini ingin membayar utang lah, dendam, ingin investasi besar-besaran, udah yang sudahlah. Tapi ini nih, saya akan gelontorkan dan kalau perlu tambah gitu kan. Nah ini kesempatan untuk kita sebetulnya, tapi untuk menampung gitu. Kalau membaca mengenai niat bahkan mau menjual saham dari Saudi Aramco 5%, 100 miliar dolar, berarti ini Arab Saudi nggak main-main ya ini Pak Gatot ya? Iya. Oleh karena itu kita menangkapnya itu dengan kerjasama ya, saham itu dalam bentuk kerjasama. Kilang minyak itu antara lain dengan Aramco itu kita flatnya sudah 6 miliar US dollar. Itu hanya satu kilang saja. Dan sekarang itu sebagaimana tadi Ibu Menlu juga dikatakan, kita akan merencanakan membuat kilang di Dumai dengan saudara di Balongan dan di Bontang. Dan kalau itu terlaksana 4 kilang minyak dan itu nanti untuk pasar negara-negara Asia Tenggara, nah itu akan menambah keuntungan kedua belah pihak gitu. Karena selama ini Arab Saudi itu mengekspor minyak mentah, murah kan gitu ya. Oleh karena itu akan dikilang Indonesia dan kita akan kerjasama dengan itu. Untuk membicarakan seberapa besar kemudian efek dari kerjasama dari Arab Saudi dan Indonesia khususnya di kilang minyak, saya akan tanyakan
dengan Ketua Dewan Pertimbangan Apindo sudah tersambung melalui sambungan telepon, Pak Sofyan Manandi. Selamat malam, Pak Sofyan. Selamat malam, selamat malam. Ya, Pak Sofyan, kalau kita cermati ada 10 nota kesepahaman yang disepakati dan kemudian menurut Anda sendiri sebetulnya efek dari kerjasama yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi nanti akan seperti apa, Pak Sofyan? Ya, kalau saya melihat tentu efeknya sekarang Saudi ini lebih banyak juga sekarang melihat ke timur ya. Kemarin dia ke barat aja, kalau banyak dia invest di Eropa maupun di Amerika. Sekarang mereka melihat sekarang ini bahwa pertumbuhan di Asia itu lebih tinggi dan juga melihat tentu Indonesia ya, bersama negara Islam juga, sehingga sekarang potensinya rajanya data ini tentu ini menjadi suatu potensi yang cukup besar yang kita mestinya super aktif untuk betul-betul menjalankan yang kita harapkan, keinginan kita itu ya. So yang paling penting kan mereka Saudi ini yang paling penting dia punya modal, terutama di dalam bidang daripada minyaknya, petrokimianya dan lain-lainnya. Dia punya pengalaman juga dalam soal itu. Jadi itu salah satu yang kita bisa kerjakan. Tapi sekarang inisiatifnya itu selalu ya itu terlambat dalam pelaksanaannya. Ya seperti kilang minyak yang di Cilacap itu yang di bidang 6 miliar itu sebenarnya kita sudah tanda tangan ini cukup lama ya. Tapi kan follow up-nya sekarang lama sekali ya. Itu yang saya lihat di mana akhirnya Malaysia mencuri juga kesempatan ini sehingga mereka juga sekarang ini sudah selesai ya, mereka mau beli sahamnya yang di Johor dan lain-lain dari Malaysia yang ditandatangani kemarin oleh Malaysia itu ya. Jadi sekarang kesepakatan yang sudah begitu banyak kita lakukan hari ini, sekarang kita mesti follow up kan. Sebab saya melihat kalau tidak kita follow up kan ya begitu lagi. So Saudi apapun dia punya kekuatannya itu adalah di modal dia. Baik, Pak Sofyan, bagaimana kemudian Indonesia ini memastikan betul bahwa target investasi yang sudah disebar di media itu 100 miliar US dollar, Pak? Ini betul-betul terrealisasi, bukan hanya kemudian hanya di atas meja saja, tapi kemudian di bawah juga terrealisasi, Pak? Ya ini yang saya khawatirkan ya, ini betul-betul harus ada proyek-proyek yang konkret yang kita bisa tawarkan kepada Saudi ini. Sebab ini sebenarnya tergantung kita sekarang ini untuk menawarkan begitu banyak rencana-rencana kerjasama, biarpun tentu kita tidak bisa melihat bahwa Saudi itu mempunyai kemampuan semuanya mau ikut ya. Tapi saya pikir kita cari yang besar-besar dulu lah ya, setelah itu baru kita follow up kan, terutama memanfaatkan modal yang besar ini untuk apa yang kita inginkan dalam kerjasama kita itu ya. Oke. Jadi saya pikir banyak yang dia bisa lakukan, tapi sekarang tergantung kita semua untuk follow up kan, karena ini baru rencana ya, yang baru umum sekali menurut saya. Kesepakatan yang 10 yang kita tanda tangani itu ya di bidang ekonomi itu. Pak Sofyan, kalau kita cermati rombongannya saja sudah begitu besar ya, ada 1.500 dibawa ke Indonesia, ada 14 menteri, ada 25 pangeran gitu. Jangan-jangan Indonesia sendiri tidak siap begitu menerima bahwa investasi Arab Saudi yang begitu serius, ternyata Indonesia tidak bisa diterapkan. Nah, kalau menurut Anda kesiapan Indonesia sendiri sekarang seperti apa? Ya sekarang kita persiapkan diri saja. Apa yang terjadi sebelumnya itu ya mesti kita analisa sendiri. Setelah itu kita siapkan proyek-proyek apa yang kita bisa ajak kerjasama ya. Sebab mereka datang yang cukup besar itu bukan menurut saya lebih banyak tentu sebagai para wisata ya. Lebih banyak saya pikir yang datang itu bukan dalam berbisnis ya. Sebab itu sebagai besar ke berbisnis itu yang bisa itu tentu duitnya pemerintah dan beberapa perusahaan yang betul-betul mempunyai kemampuan itu. Jadi kita jangan melihat rombongan besarnya itu tentu menguntungkan kita di para wisata supaya mereka kembali lagi dengan keluarganya dan lain-lain untuk para wisata kita ya. Cuma lebih dari untuk berbisnis tentu 1.500 itu bukan semua yang kita harapkan bisa berbuat banyak untuk ekonomi kita. Ya, jadi itu aja yang saya pikirkan ya sekarang kerjaan rumah kita untuk mengisi yang apa kesepakatan umum itu. Kalau enggak ya kosong lagi nanti pelaksanaannya. Nah, kalau dari Pak Sofyan sendiri sebetulnya kalau kita cermati mengenai visi 2030 dari Arab Saudi kan tidak ingin terlalu bergantung pada minyak. Nah, ini sektor-sektor yang kemudian bisa dimanfaatkan Indonesia, sektor apa saja Pak Sofyan? Ya kita tawarkan yang paling penting itu tentu sekarang di samping petrokimia refinery yang besar-besar itu ya. Sekarang apa yang kita tawarkan? Kalau manufacturing kan saya pikir agak susah ya. Sekarang mungkin kita bisa tawarkan dia di dalam bidang misalnya daripada infrastruktur kita ya mengenai listrik dan lain-lain itu di mana dia bisa ikut menanam modalnya di sana. Jadi semua proyek-proyek yang dianggap kita bisa menguntungkan dan juga dia tidak ada manusia juga kecuali duit dan teknologi. Jadi kita lebih baik menawarkan jadi sesuatu di mana modal itu kita combine dengan kekuatan daripada teknologi yang
Toh harus kita beli dari tempat lain juga dengan kesempatan yang ada, terutama kan kita membangun besar-besaran infrastruktur kita ini ya toh. Tentu pariwisata juga ada, usaha-usaha kecil, tapi itu saya pikir itu memang pelaksanaannya jauh lebih sulit ya. Ini yang saya pikir sebagai market bisa. Oke. Tapi kalau sebagai yang lebih dari itu, saya tidak melihat kalau yang usaha kecil ya kita bicarakan juga usaha perikanan dan lain-lain itu adalah lebih banyak untuk market kita ke sana. Baik, saya ke Pak Hasib dulu. Pak Hasib, kalau kita cermati kan Arab Saudi sudah mencanangkan visi 2030 ya. Ya. Ini disebutkan ingin meninggalkan ketergantungan terhadap minyak. Ya kan ingin diversifikasi ekonomi begitu katanya. Ini menurut Anda kemudian efeknya seperti apa? Apakah kemudian nanti ke depannya kita akan melihat Arab Saudi akan semakin terbuka begitu? Kita lihat melakukan kunjungan ke 7 negara. Ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya Arab Saudi sudah akan berubah wajah begitu, tidak seperti dulu lagi. Bagaimana Pak Hasib menurut Anda? Ya, saya rasa memang faktor ekonomi itu sangat menentukan, termasuk di dalam peristiwa-peristiwa politik maupun diplomasi. Jadi itu memang harus menjadi perhatian kita gitu. Cuman sekali lagi kalau kita baca dampaknya, apakah kemudian akan mengalami dampak ke dalam kehidupan masyarakat Arab Saudi. Nah itu yang menurut saya masuk di bagian kedua yang saya bilang tadi, dari kesetaraan antara kedua belah pihak. Apa yang ingin kita breakdown dari situ, manfaat yang bisa didapat untuk kedua negara, untuk kedua bangsa. Nah dalam konteks itu menurut saya Indonesia bisa menjadi pembelajaran. Jadi bukan hanya kita dapat pembelajaran dari Arab Saudi, tapi kita juga dapat mereka juga dapat pembelajaran dari kita. Misalkan sebagai salah satu contoh kasus ya. Arab Saudi ini sampai sekarang kan sangat ketat menjaga tradisinya. Sangat ketat menjaga tradisinya. Makanya kalau kemana-mana pasti tampil dengan pakaian tradisional mereka. Nah ini kalau di kita mungkin ya itu hanya bisa ditandingi oleh NU gitu. Yang kemana-mana pakai sarung. Gitu. Jadi yang lain tidak punya kemapanan tradisi untuk melakukan itu. Nah sisi lain Arab Saudi kan itu dia tampil percaya dengan nilai-nilai tradisi yang ada dalam diri mereka. Nah kalau kita baca memang dalam beberapa waktu terakhir ini, terutama pada era Raja Salman ini, sebenarnya dimulai dari semenjak era Raja Abdullah itu mulai ada reformasi-reformasi, pengembangan-pengembangan, perubahan-perubahan, walaupun secara terbatas ya. Misalkan peran perempuan. Itu dalam sejarah Arab Saudi baru 2015 kemarin diadakan pemilu yang itu untuk menjaring kayak semacam dewan suronya untuk kerajaan dari aspek perempuan. Dan itu dilakukan pada era Raja Salman ini yang rintisannya sebenarnya sudah mulai dibuka oleh Raja Abdullah yang meninggal sebelumnya itu. Jadi ada dampaknya. Gitu. Ada perubahan paling tidak kita lihat. Ya? Bahkan kalau kita lihat soal kehidupan secara dalam tanda kutip material, itu rasanya nggak ada yang lebih mewah dari Arab Saudi. Anda berkunjung ke mall manapun di sini, itu akan kalah langsung seketika ketika kita nyampe ke pelataran Masjidil Haram aja akan kalah langsung. Baik, meskipun mereka negara minyak, tapi mereka juga bintang-bintang luar biasa gitu. Wow. Iya. Mereka juga pasti akan membutuhkan negara-negara lain seperti Asia Selatan begitu, karena kesimpulannya begitu ya. Mungkin saya ke Pak Gatot. Pak Gatot sekarang seperti kata Pak Sofyan tadi, bolanya sekarang ada di Indonesia. Jangan sampai kemudian ini cuma manis-manis saja di layar TV begitu mereka datang, tapi kemudian tindak lanjutnya tidak betul-betul mendetail. Nah, menurut Anda sekarang bagaimana Indonesia betul-betul bisa memastikan bahwa sebetulnya kedatangan Arab Saudi ini tidak disia-siakan? Makanya kita artinya rakyat Indonesia ingin ya, pemerintah itu betul-betul memetakan ya rencana-rencana itu, rencana-rencana investasi yang akan dimasukkan itu. Jadi jangan sampai datang ke sini diteken terus tidak di follow up. Yang penting kan follow up-nya, ya bukan teken-tekennya gitu, tapi follow up-nya. Maka itu di awal saya sebutkan ini harus dikawal oleh departemen terkait, Bappenas gitu ya, bahwa rencanakanlah yang banyak gitu kan. Barangkali saya kira saudara kalau kita yakinkan betul-betul proyek-proyek itu memadai yang menguntungkan kedua belah pihak, itu akan ditambahkan gitu. Karena dengan visi 2030 itu kan akan mengurangi itu. Justru kekuatan kita ada di sana, di bidang non migas gitu. Dan kita siap dengan macam-macam dari turis, macam-macam lah ya gitu. Berarti kalau misalnya memang pemerintah Arab Saudi tidak mau bergantung pada minyak, memang Indonesia yang pas. Kita punya pariwisata, kita punya bidang-bidang yang lain. Perhotelan apa-apa. Dan karakter investor Arab ya, non Saudi itu senangnya itu yang instan-instan.
gitu. Jadi kalau suruh umpamanya ini tolong nih 2 juta hektar tanaman jati gitu. Wah, 30 tahun lagi kan. Jadi mereka itu senangnya tuh yang instan ya. Dalam 1-2 tahun itu sudah ada hasilnya. Seperti hotel, pariwisata, macam-macam minyak itu kan tinggal bikin. Kira-kira itu. Kita harus pandai-pandai menawarkan itu. Dan satu lagi yang kita belum bisa memenuhi permintaan Saudi Arabia itu bahwa Saudi itu sangat ingin kerjasama dengan kita dengan masalah food security. Bahwa mereka ingin menanam padi basmati di Indonesia. Dan itu sejak 2008 Mas. Jadi sudah hampir 10 tahun 9 tahun yang lalu sejak saya di sana. Sampai sekarang belum terrealisasi itu. Karena perizinan macam-macam lah ya. Lahan, pembebasan itu sangat sulit sekali ternyata. Kalau sekarang harusnya Indonesia sudah menurunkan ya tarif barrier itu, begitu juga di Arab Saudi. Soalnya kemungkinan makin besar gitu ya. Saya optimis lah sekarang banyak regulasi yang memudahkan ya untuk investor. Maka insya Allah dengan fleksibilitas kita, dengan keuntungan return, keuntungan insentif ya dari kita dikatakan, mudah-mudahan kita bisa terserap semua. Kita masih punya satu segmen lagi, kita akan bahas usai jeda. Kita akan lanjutkan juga nanti dengan Pak Sofyan Wanandi di ujung telepon. Pemirsa, kami akan segera kembali.